Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah wireless microphone budget dari Soundtek. Ini adalah Soundtek Go 2. Wireless microphone ini dijual di bawah 1 juta. Jadi, microphone ini hanya dijual di Rasaga sekitar 799.000. Kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Wireless microphone yang gue pegang ini dilengkapi dengan satu buah transmitter dan satu buah receiver, tapi dia ada varian untuk dua buah receiver kalau kalian membutuhkan, dan untuk harganya berada di sekitar 1,2 jutaan. Jadi, kita langsung bahas aja yuk, apa sih yang menarik dari Soundtek Go 2 ini, terutama untuk sebuah wireless microphone di harga di bawah 1 juta ini. Kita start dari desain dan build quality-nya. Kalau kita ngomongin dari sisi desain, buat gue sendiri, gue suka banget dengan desain dari Soundtek Go 2 ini, karena menurut gue desainnya simple, dengan tampilan layar yang berada di depan ini membuat lebih mewah dibandingkan apa yang ditawarkan. Mengingat untuk beberapa brand besar di luar sana, wireless microphone yang berada di atas 1 juta belum dilengkapi dengan layar seperti Soundtek Go 2 ini. Untuk beratnya pun terbilang cukup ringan untuk keduanya, dan yang gue suka adalah sistem mekanisme klip di bagian transmitter dan receiver dari Soundtek Go 2 ini. Ketika gue biasa menggunakan klip yang konvensional dan ketika sekarang gue menggunakan magnetic clip yang ada di Soundtek Go 2 ini, gue ngerasa magnetic clip seperti ini tuh ternyata lebih gampang dalam penggunaan keseharian ya, mulai kalian taruh di kerah baju atau di kamera dan lain sebagainya. Ternyata ini tuh akan lebih enak dibandingkan klip konvensional yang berada di wireless microphone pada umumnya. Jadi hal tersebut adalah hal yang paling gue suka dari Soundtek Go 2 ini. Selebihnya sih untuk build quality-nya menurut gue di sini terbilang cukup standar untuk apa yang ditawarkan. Materialnya masih full berbahan plastik, tapi overall untuk harga yang ditawarkan gue nggak ada komplain sama sekali dari build quality-nya. Untuk layoutnya, transmitter dan receiver-nya menurut gue keduanya mirip atau bisa dibilang sama, kecuali untuk bagian receiver-nya di bagian atasnya ada lubang untuk microphone-nya. Dan juga di bagian receiver-nya di atasnya ada colokan untuk kalian menggunakan lavalier mic seperti ini yang udah disertakan di paket pembeliannya. Tapi kalau kalian nggak menggunakan live mic seperti ini, kalau kalian pengen pakai microphone ini untuk outdoor, kalian juga bisa menggunakan windshield-nya atau dead cat-nya yang bisa langsung kalian taruh di atas microphone ini, yang dimana nanti akan kita tes untuk kemampuan dari dead cat atau windshield-nya di outdoor. Kemudian untuk layar sendiri, dia bisa menampilkan status baterai maupun sinyal pada receiver maupun transmitternya. Di bagian atas ada dua LED kecil untuk menandakan status koneksi di transmitter dan receivernya. Kemudian di bagian kiri ada dua buah switch. Switch yang pertama berfungsi sebagai power button dan yang bagian bawah berfungsi sebagai gain outputnya. Jadi di sini ada 3 buah gain output yang berbeda, mulai dari low, medium, sampai high. Untuk di video kali ini dari awal sampai akhir gue menggunakan di gain medium ya, baik dari transmitter maupun dari receivernya. Kita coba aja untuk gain low, kurang lebih seperti ini untuk kualitas suara di gain low. Mungkin gain low ini lebih clean ya secara suara, nanti kalian bisa post production untuk menaikkan dari gainnya. Kemudian kalau kalian nggak mau repot sih, gue rasa untuk gain medium seperti ini tuh udah cukup banget kalau kalian pakai untuk taruh di kerah baju dan lain sebagainya. Atau kalau kalian naikin gainnya seperti ini bisa juga kalian pakai untuk jarak mikrofon yang mungkin lebih jauh ya, misalkan seperti ini, dia masih bisa menangkap suara gua dengan sangat baik. Jadi overall untuk pilihan gainnya di sini sangat membantu dan semuanya berjalan mulus, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian di sini udah dilengkapi dengan charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Untuk daya tahan baterainya gue sendiri nggak pernah benar-benar ngetes dari 100% sampai habis, tapi menurut gue sih untuk kalian vlogging atau misalkan kalian pakai konten seharian, di sini masih cukup capable untuk daya tahan baterainya. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi fitur, memang nggak ada sebuah fitur baru di Soundtek Go 2 ini ya, karena ini sebuah budget wireless microphone, jadi fiturnya pun masih terbilang sangat basic. Untuk transmitternya dia masih absen untuk audio monitoring outputnya. Jadi kalian nggak bisa memonitoring hasil audionya langsung menggunakan Soundtek Go 2 ini. Untuk di bagian receiver sendiri juga dia masih absen untuk fitur low pass filter yang biasa terdapat di microphone di budget di atas 1 juta ya. Jadi kedua fitur itu yang biasanya ada itu masih absen di Soundtek Go 2 ini, tapi kelebihannya justru ada di bagian colokan left mic yang ini, yang dimana untuk beberapa brand yang punya budget di atas 1,5 juta itu malah masih absen untuk bagian receiver untuk menggunakan live mic seperti ini. Jadi untungnya Soundtek Go 2 ini masih menyisakan fitur untuk kalian yang biasa menggunakan live mic ini ya. Dan ini gua rasa malah fitur yang paling berguna ya, karena untuk low pass filter kalian bisa melakukan itu di bagian post production ya. Sekarang kita tes yuk menggunakan live mic ya. Tinggal kalian colok aja di bagian atas receivernya. Dan seperti ini ya kualitas suara ketika kalian menggunakan live mic ya. Gua rasa ini kualitas suaranya juga cukup baik, dan live mic-nya ini juga universal. Kalian bisa menggunakan live mic apapun.
Dan juga Soundtek Go 2 ini tuh pada dasarnya universal ya untuk transmitternya. Jadi tinggal kalian colok aja di kamera, di laptop, di smartphone kalian, semuanya tuh bisa. Tapi kalau untuk smartphone yang hanya menggunakan USB Type-C, pastinya kalian harus membeli converter USB Type-C to TLR secara terpisah. Sekarang kita tes aja yuk untuk kemampuan suara di bagian outdoornya. Oke, sekarang gue lagi ngetes untuk outdoor kualitas dari mic Soundtek ini. Seperti yang kalian lihat, jarak gue ke kamera sekitar 20 meter dan menurut gue sinyalnya masih cukup baik. Dan di sini gue menggunakan fur ya atau windshieldnya supaya meredam suara angin yang berada di sekitar gue. Dan untuk settingan di Soundtek ini simpel menurut gue, dia nggak ada settingan low gain dan lain sebagainya. Untuk volume pun gue berada di volume yang medium. Jadi untuk kualitas suaranya seperti ini, kalian bisa nilai sendiri aja dan kurang lebih segitu aja ya. Sekarang kita balik lagi yuk ke studio. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Kalau buat gue, kalau kalian sedang mencari sebuah wireless microphone untuk budget di bawah 1 juta, nggak ada salahnya kalian cobain aja Soundtek Go 2 ini. Karena kalau buat gue, Soundtek Go 2 ini menawarkan price performance yang bagus untuk sebuah wireless microphone di bawah 1 juta. Ketika kita ngomongin soal sound quality-nya, gue puas dengan apa yang dihasilkan dari Soundtek Go 2 ini. Menurut gue, sound quality dari mikrofon ini tuh masih minim noise, jadi dia sangat clean untuk sebuah wireless microphone di range harganya. Memang kalau dari sisi suara, dia nggak bisa gue bilang ada suatu hal yang spesial. Tapi at least ketika gue coba bandingkan dengan brand yang lebih besar dengan harga di 1,5 jutaan, atau at least yang lebih mahal dari Soundtek Go 2 ini, secara sound quality Soundtek Go 2 ini nggak kalah dengan brand tersebut ya. Jadi menurut gue secara sound quality untuk sebuah wireless microphone di bawah 1 juta, di sini udah terbilang sangat baik. Kalau kita ngomongin dari sisi fitur, memang plus minus ya. Untuk harga yang ditawarkan, gue nggak bisa komplain karena untuk sisi fiturnya dia dilengkapi dengan layar yang dimana untuk beberapa mikrofon di luar sana, bahkan yang lebih mahal pun belum dilengkapi dengan layar OLED untuk menampilkan informasi tersebut. Yang kedua, yang gue suka banget adalah sistem magnetic clip yang ada di Soundtek Go 2 ini, yang dimana itu tuh lebih gampang dan lebih fleksibel dalam pengoperasian sehari-hari ya. Mulai kalian taruh di sistem magnetik yang ada di cold view kamera kalian, kemudian kalian taruh di kerah baju akan jauh lebih gampang, dan lain sebagainya. Jadi, kedua hal itu adalah hal utama yang gue paling suka dari Soundtek Go 2 ini dan akan sangat gampang buat gue rekomendasikan Soundtek Go 2 ini ke kalian. Kalau ada hal kekurangan yang bisa ditambahkan di Soundtek Go 2 ini mungkin hanya di bagian paket pembeliannya aja ya. Kalau aja di Soundtek Go 2 ini dilengkapi dengan case-nya untuk bisa membawa mikrofon ini mungkin akan lebih sempurna Soundtek Go 2 ini. Tapi sayangnya belum tersedia case-nya, jadi kalian harus membeli case universal secara terpisah untuk membawa Soundtek Go 2 ini. Paling itu aja ya yang bisa gua share mengenai Soundtek Go 2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you bakal nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.